Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada sebuah istilah di Minangkabau, yaitu manahan santiang. Jadi kalau umpamanya ada orang diundang, sebelum diundang kok ada lo masalah antara nan mau undang joinyo yang diundang. Kemudian inyo dak tiba pas undangan, maka ada namanya bu nyotahan santiangnya dak tiba ya, kemanahan santiang. Atau umpamanya disampaikan kepada orang tersebut, tamuilah inyo supaya persoalan ko jadi selesai. Hanya jawe, ambo lo ketibo ke situ. Ya, inyo yang seharusnya tibo kambo. Tasabui di orang, ya, tahan santiang. Ya, amohnya. Jadi kalau manahan santiang, kau bisa menutup pintu kebaikan. Seperti tadilah, umpamanya kita diundang untuk sebuah acara yang seharusnya kan di situ ada ikatan silaturahim, persaudaraan. Tapi kemudian dek manahan santiang, awak tidak menghadiri undangan itu. Bara rugi itu. Padahal di situ kan ada ijabatud dakwah, memenuhi undangan hak muslim terhadap muslim yang lain. Kemudian silaturahim bisa putus, ukhuwah bisa rusak. Diulah manahan santiang. Atau contoh yang kedua tadi, diulah manahan santiang, maka persoalan tidak jadi selesai. Antara kita dan orang lain tidak berdamai, tidak berbaikan, tidak saling bermaafan dengan sebab manahan santiang. Jadi menahan santiang membuat pintu kebaikan itu menjadi tertutup. Yang menutup itu adalah kita dengan sifat menahan santiang tadi. Makanya paling tidak ada dua yang bisa membuat sifat menahan santiang itu bisa kita kendalikan. Sebab yang namanya manusia kok memang ada keinginan untuk menahan santiang. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan sifat menahan santiang kok, maka jatuh kepada kerugian tadi. Ya, merugikan kita dan juga bisa merugikan orang lain. Maka yang pertama yang harus ada itu adalah berbaik sangka. Husnuzon, bukan su'uzon. Sebab kalau su'uzon, berburuk sangka, itu menjadi penyebab adanya sifat manahan santiang. Ya, seperti contoh tadilah, kita diundang untuk sebuah acara. Sebelum itu memang terjadi persoalan antara kita dan orang tersebut. Ada masalah antara badun sana. Maka pas diundang, buruk sangka itu muncul. Ya. Nyundang lo awak. Hanya kecen katibo awak keundangan ini. Kalau awak tibo tu aja. Galaknya tu mah. Sanangnya tu mah. Ya, seolah-olah inyo manang. Awak kalah. Ya kan? Jadi kalau awak hadir tu, rasu-rasu orang yang mengundang tu galak gitu. Kan? Ini gaya sebatang tu aja. Nah, diundang mah hadirnya mah. Ya.
Jadi seolah-olah ada buruk sangka. Kalau kita menghadiri undangan berarti kita merendahkan diri kita. Awak kalah. Ya, ini sebenarnya kan bisikan setan. Bisikan setan. Yang namanya buruk sangka itu kan berasal dari setan. Ya. Harusnya kalau kita menghadiri undangan tidak ada orang berpikiran seperti itu. Kalau hadir tuh merendahkan diri kita dan mereka yang mengundang itu berada di pihak yang benar. Kecuali itu berasal dari mana? Berasal dari buruk sangka. Ya, karena memang setan berkeinginan untuk memunculkan permusuhan. Ya, di antara badun sana, di antara berkeluarga, ya. Dimunculkan. Ya. Maka berbaik sangkalah. Sehingga tidak ada muncul sifat manahan santiang. Ya. Dengan sebab kemudian kita menghadiri undangan tadi kan turunlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Persoalan yang ada tadi dengan sebab kemudian awak datang, awak berkumpul, insya Allah persoalan akan menjadi selesai. Tapi justru kalau tidak tiba, persoalan menjadi lebih rumit. Ayo, nyotahan lo santingnya tidak tiba. Nah, gitu ya. Maka jauh dari kebaikan. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kok ada sifat menahan santiang. Itu biasanya dengan sebab adanya bibit kesombongan. Karena kan sombong itu kata Nabi batarul haq wa gamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sehingga jauh dari nilai-nilai kebaikan. Seperti tadilah. Yang seharusnya kita bisa meminta maaf atau memaafkan, kita tidak bisa meminta maaf, kita tidak bisa memberi maaf. Ya. Dengan sebab apa? Ada bibit kesombongan. Jadi kalau ada persoalan, ada masalah, maka menurut dia yang salah itu orang, bukan dia. Nah, ini kan sifat yang tidak baik. Tidak ada sifat mengakui kesalahan. Ya, kalau orang kok kan tidak luput dari yang namanya salah, yang namanya khilaf. Tapi kalau orang menahan santiang, inyo marasu tuh bukan inyo nan salah, orang nan salah. Padahal sebenarnya inyo nan salah. Berarti kan jauh dari sifat terpuji. Ya. Orang yang salah, merendahkan orang lain. Jadi kalau umpamanya di awal tadi kita lagi contoh gitu nak. Leka mungkin ambunan datang. Ya, inyo nan salah tuh. Inyo yang harusnya datang kamu. Nah, berarti kan nyatahan santiang. Padahal sebenarnya inyo nan salah tuh. Nah, diulah manahan santiang kok makonyo di antaranya tidak ada saling memaafkan, tidak terjadi saling mengunjungi, tidak terjadi manahan santiang. Ya kadang tidak seorang ikut manahan santiang, kedua-duanya manahan santiang. Ya. Awak berusaha mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Anan si A, Josi B. Kedua-duanya menahan santiang. Anan si A model itu loh. Tak mungkin ambo nak datang ke. Inyo yang seharusnya datang kamu. Inyo malah lebih ketek dari ambo. Nan si B model itu loh. Ya. Inyo nan salah aja. Dan ambo nan salah. Inyo yang seharusnya datang kamu meminta maaf. Jadi kedua-duanya menahan santiang. Dia ulah menahan santiang. Maka ya sampai mati tentu berselisih taruh. Sampai mati tentu tidak saling berbaikan. Jadi paling tidak dua itulah yang membuat seseorang kemudian menahan santiang, jauh dari kebaikan. Yang pertama karena adanya buruk sangka. Kemudian yang kedua dengan sebab ada bibit kesombongan. Ya, dinasihati bana di orang, dia tahu bana di orang, hanya tidak bisa menerima. Nyotahan lo santiangnya. Mudah-mudahan kita mampu mengendalikan sifat menahan santiang. Karena yang namanya manusia itu memang ada sifat menahan santiang. Tapi kalau kita bisa mengendalikannya, maka menahan santiang itu tentu tidak membuat kita terjerumus kepada jurang yang sesat. Ya. Tidak terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik. Ya. Yang tidak diridhai oleh Allah, justru kita berada di jalannya syaitan yang memang berkeinginan untuk membuat permusuhan dan kebencian di antara manusia.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.